A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita karunia-Nya, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita insyaallah pada hari ini kita akan segera menyelesaikan ibadah shiyam Ramadan di hari yang ke-6 ini dalam keadaan yang lancar. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insyaallah kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat muslim, kita barang tentu sudah sangat mengenali sebuah ibadah yang setiap hari seyogyanya dilaksanakan oleh seorang muslim, yaitu ibadah sholat. Sholat ini sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya adalah salah satu ibadah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab nanti yang pertama kalinya. Apabila sholatnya baik, maka ibadah yang lain akan dianggap baik. Begitu juga sebaliknya. Jika kita melihat sejarah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 27 Rajab menurut jumhur ulama pada waktu itu untuk menerima perintah salat. Dan tepat itu terjadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, dan kemudian kembali lagi ke bumi dalam satu malam. Apabila kita sadari ini merupakan satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan secara langsung. Jika kita melihat perintah puasa, kita melihat perintah untuk berzakat, kita melihat perintah untuk berhaji, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk salat, Rasulullah dipanggil oleh Allah menghadap langsung. Maka ini bukanlah sebuah ibadah yang biasa. Ini adalah sebuah ibadah yang begitu agung, yang begitu luar biasa balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang Islam yang tidak menegakkan sholat bisa jadi dia disebut sebagai orang yang kafir. Karena perbedaannya di sini. Perbedaan antara orang Islam dan orang kafir adalah dalam sholatnya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah
kami mengajak diri kami sendiri dan kita semuanya, ketika terjadi peristiwa azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu merupakan panggilan kita untuk sholat. Bukan diperdengarkan kepada jenazah, tetapi panggilan itu diperdengarkan kepada orang yang masih hidup. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita renungkan, kita sekarang bisa berada dalam posisi sekarang ini karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Mata yang ada, hidung yang ada, mulut, tangan, kaki yang sempurna, pemikiran yang luar biasa, itu semua karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya ketika Allah memanggil untuk kita segera menghadap kepadanya, segeralah kita tunaikan. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang kemarin sudah dihafalkan oleh anak-anakku semua di kelas 6, as-salatu fi awwali waqtiha. Salatlah di awal waktunya. Ketika Allah sudah memerintahkan sholat dan Rasulullah sudah memberi kode isyarat untuk sholatlah di awal waktu, maka sebaiknya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sholat ini merupakan sebuah ibadah yang tidak bisa digantikan dengan ibadah yang lain. Bahkan ketika orang itu sakit, dia masih tetap mempunyai kewajiban untuk sholat. Dan lebih tepatnya lagi, sholat ini bukanlah sebuah kewajiban, tetapi kebutuhan kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencoba untuk lebih mengutamakan sholat dibandingkan dengan apapun. Sebagai ibaratnya, ketika kita dipanggil oleh orang-orang yang dianggap penting di dunia ini, kita mencoba untuk datang tepat waktu. Kita takut terhadap hukuman manusia-manusia tersebut. Tetapi yang perlu diperhatikan, manusia-manusia itu juga makhluk ciptaan Allah. Seharusnya kita lebih takut dengan zat yang menciptakan manusia itu. Ketika Allah yang memanggil, maka segeralah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu dijadikan catatan, manusia pada saat ini ketika diundang untuk hadir undangan orang-orang menggunakan pakaian yang begitu luar biasa, menggunakan pakaian yang terbaik. Tetapi ketika datang ke masjid, mendatangi sholat, menggunakan pakaian yang biasa saja, na'udzubillah min dzalik. Maka kita sebagai umat muslim yang baik seharusnya tidak bertindak seperti itu, saudara-saudaraku sekalian. Maka marilah kita perbaiki bagaimana sikap kita di dalam mendatangi sholat ini. Apabila sebuah keluarga itu merupakan orang yang sama-sama menunaikan sholat di awal waktunya, bukan di tepat waktu. Kalau tepat waktu itu kita bahasakan zuhur, itu waktunya azan zuhur sampai menjelang azan asar. Tetapi ketika manusia ini sudah menganggap remeh sholat ini, maka nanti ajalah, tidak apa-apa. Waktunya asar masih panjang. Nanti sajalah, waktunya zuhur masih panjang. Apalagi sholat isya. Nanti sajalah, isya masih panjang sekali. Maka ini adalah sebuah kecelakaan bagi kita umat muslimin yang begitu dengan mudahnya meremehkan sholat. Sekali lagi, sholat ini adalah satu-satunya perintah Allah yang langsung Nabi Muhammad dipanggil. Ini bukan ibadah yang biasa saja, hadir. Maka marilah kita perbaiki. Seandainya satu keluarga itu merupakan orang yang sholat semua, maka damailah satu keluarga itu. Sebagai contoh, ayah, ibu, seorang putra, semuanya sama-sama sholat. Semuanya sama-sama menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang hari raya Idul Adha misal, waktunya berkurban. Seorang ibu ini mengajak untuk berkurban. Ya, kurban yuk. Sudah waktunya kurban nih. Kita kurban kambing ya. Ayah yang juga seorang yang sholat, masak kurban kambing. Sapilah, kita cari sapi. Anaknya yang juga sholat, kalau cuma kurban sapi 1 ekor,
saya akan pergi dari sini misalnya. Nah, maka ini merupakan sebuah tindakan yang luar biasa. Ayah, ibu, anak sama-sama beriman, maka berlomba-lomba ini di dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Tetapi apabila hanya ada satu saja misalkan dari sebuah keluarga ini yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak, mengajak kurban, ya, kurban yuk. Malah dilok nih, lah ngopo sing dadak kurban barang. Anake nambahi, ngopo to Bu kakean penting sing mbok wis dituku dipangan dhewe. Nah, inilah perbedaan antara orang yang salat dan orang yang tidak salat. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini kami mengajak kepada diri kami sendiri dan kaum muslimin sekalian dalam rangka juga untuk menjalankan ayat yang tadi dibaca oleh Ananda Anindya Maharani Sekar Sanjaya, takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, adalah salah satu wujud untuk mengajak di dalam kebaikan. Maka sekali lagi pada bulan yang mulia ini marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, terutama kualitas sholat kita. Kita jaga dalam satu hari 5 waktu, diusahakan tepat pada waktunya, dan untuk menyingkirkan kegiatan-kegiatan lain yang dimana itu bukan merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pun ketika kita berada di dalam perjalanan, ada baiknya kita berhenti sejenak mencari masjid untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu, baru kemudian kita melanjutkan perjalanan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari menjelang iftar pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.